Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harif Pramuja dari kelompok 33 akan menjelaskan tentang terkait organisasi planning dari kelompok kami. Nah, untuk deskripsi perusahaan sendiri, PT Karya 33 sendiri itu merupakan sebuah PT atau perusahaan yang bergerak pada bidang mainan, yang mana bahan baku dalam pembuatannya itu adalah kayu dan juga PVC foam. Nah, untuk tanggal pembuatannya itu ada didirikannya itu pada tanggal 24 Oktober 2021 dengan sistem produksinya yang kami gunakan itu adalah make to stock, yaitu kami akan menyelesaikan sebuah produksi lalu kami simpan di gudang, lalu akan ketika ada pemesanan akan kami salurkan gitu. Lalu untuk pemilihan lokasinya itu sebenarnya kami punya 3 lokasi alternatif, yaitu Madiun, Salatiga, dan Semarang. Dengan pemilihannya sendiri aspeknya itu ada tenaga kerja, pelanggan, bahan baku, dan juga jasa pengiriman. Untuk alamannya sendiri kami memilih dari Salatiga. Untuk identitas selanjutnya terkait visi kami itu menjadikan perusahaan yang berperan aktif, maju, ambisius, dan nyaman bagi masyarakat. Untuk misinya sendiri, kami bertujuan untuk memproduksi berbagai macam variasi mainan yang up to date, terus meningkatkan promosi secara online maupun offline, terus memastikan keselamatan dan keamanan kerja, terus produk-produk yang berkualitas, dan juga menjaga kepercayaan yang diberikan pelanggan. Untuk value sendiri kami memakai 4, yaitu yang aktif, maju, ambisius, dan nyaman. Sedangkan untuk belief-nya itu kami memakai padanan kata yaitu let's make it better. Nah, analisis SWOT yang kami gunakan itu ada strength, weakness, opportunity, dan strength sendiri kami memakai ada bahan baku yang ada SNI-nya, terus produknya itu terjangkau, terus inovatif, dan juga beradaptasi dengan tren pasar. Weakness-nya itu modalnya cukup besar, terkait bahan baku kurang gencar, terus banyaknya pekerja dan cost ekstra. Opportunity peluangnya itu kami banyaknya penggemar di kalangan anak-anak, permintaannya itu terus meningkat, kerjasama dengan vendor yang bagus, terus ada sertifikasi SNI dari pemerintah. Risknya ancamannya itu adalah persaingan pasti dengan kompetitor, terus pembaruan dari kompetitor, harga bahan baku yang selalu naik. Proses bisnisnya sendiri itu sebenarnya ada 3, ada manajemen proses, production, realization, dan juga supporting proses. Untuk manajemennya sendiri itu akan ditengahi oleh general management, yaitu semua aliran informasinya itu akan berfokus pada general management sendiri. Ada juga informasi-informasi yang saling berkaitan, pertukaran informasi itu ada pada divisi manajemen review dan manajemen marketing, dan juga ada di manajemen production, juga manajemen quality and planning system. Untuk produksi realization sendiri itu ada 2 aliran, tipe aliran, ada aliran informasi dan aliran barang. Untuk konsumennya sendiri, untuk aliran informasinya sendiri kami dari konsumen sampai ke tahap produksi. Nah, untuk aliran barangnya sendiri kami memakai dari pemasok utama masuk ke gedung gudang, terus produksi, baru nanti pemeriksaan baru kita distribusikan ke agen maupun sales, baru masuk ke konsumen. Nah, ada juga sistem yang kami gunakan itu reserve, yaitu produk akan kembali ke kami, pendaur ulangan produk untuk dilakukan pendaur ulangan begitu. Lalu untuk supportingnya itu akan ada K3, terus ada maintenance-nya juga, dan yang lain sebagainya. Lalu untuk divisi dan unit kerjanya itu pasti awal dari atas itu ada RUPS, yaitu sebagai pemegang saham atau unitnya itu akan membawahi oleh ada Dewan Komisariat, terus ada membawahi 2 bidang, yaitu komite audit dan juga direktur utama. Sedangkan direksi itu akan ada membawahi sekretaris perusahaan dan juga internal audit atau terkait keuangan. Nah, direktur utama juga akan membawahi oleh manajer-manajer, baik manajer finansial, marketing, produksi, R&D, dan juga lain-lain. Sedangkan manajer sendiri akan membawahi oleh kepala bagian atau kepala divisi. Kepala divisi sendiri itu nanti akan berbagai macam. Setiap manajer itu pasti akan membawahi beberapa divisi atau salah satu dari divisi. Mungkin begitu. Contoh dari kepala divisi dari kami itu ada kepala divisi atau bagian produksi pada bagian K3 maupun yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi Visi dari PT 33 Karya Official salah satunya nyaman bagi masyarakat, lalu misinya bertanggung jawab dan ikhlas di dalam perusahaan. Terdapat proses bisnis yang harus dilaksanakan, yaitu terdiri dari inputnya aset yang berupa komponen pegawai,
komponen bahan dan stasiun kerja. Lalu mekanismenya diharapkan baik dengan adanya transisi yang baik dan kerja yang efisien. Lalu outputnya tentunya diridhoi Allah dan bermanfaat bagi masyarakat dan tentunya komponen pegawai. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saroni, NIM T 600-190-177 dari kelompok 33. PT Karya 33 Official merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang mainan dengan bahan baku utama produksi mainan adalah kayu. PT Karya 33 Official didirikan pada tanggal 24 Oktober 2021. PT Karya 33 Official terletak di Jalan Lingkar Selatan, Salatiga, Randu Aceh, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Founder dari PT Karya 33 Official terdiri dari 6 orang, yaitu Noni, Dimas, Hari, Iqbal, Sinta, dan Rahayu. Perusahaan menggunakan badan hukum PT atau perseroan terbatas. Sistem produksi yang digunakan pada PT Karya 33 Official adalah make to stock, yaitu perusahaan akan menyelesaikan produksi sebelum ada pemesanan dari konsumen dan produk yang telah dibuat tersebut akan disimpan dalam gudang. Faktor-faktor yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pemilihan lokasi perusahaan adalah tenaga kerja, pelanggan, bahan baku, jasa pengiriman, dan biaya pembangunan. Pemilihan lokasi perusahaan PT Karya 33 Official memilih 3 lokasi alternatif, yaitu Madiun, Salatiga, dan Semarang. Terpilihnya Salatiga menjadi lokasi perusahaan PT Karya 33 Official, yaitu nilai UMR yang tidak terlalu tinggi dan jumlah penduduk yang tidak terlalu sedikit, serta bahan baku kayu di Salatiga murah, karena Salatiga dekat dengan kota pemasok kayu, contohnya Jepara. Visi dari perusahaan PT Karya 33 Official yaitu menjadi perusahaan yang berperan aktif, maju, ambisius, dan nyaman bagi masyarakat. Sedangkan misi dari perusahaan PT Karya 33 Official adalah: yang pertama, memproduksi berbagai variasi mainan dengan up to date. Yang kedua, meningkatkan promosi produk melalui media online atau media promosi lain. Yang ketiga, memastikan keselamatan dan keamanan kerja. Yang keempat, menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Yang kelima, menjaga kepercayaan yang diberikan pelanggan kepada perusahaan. Value dari perusahaan PT Karya 33 Official adalah aman, aktif, maju, ambisius, dan nyaman. Aktif yang bermaksud mengutamakan keadaan pekerja yang mampu menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Maju yang berarti mengedepankan kedisiplinan pekerja untuk bertanggung jawab dan pantang menyerah untuk menyelesaikan pekerjaan pada perusahaan. Ambisius yang berarti menjadikan perusahaan yang mampu melakukan usaha kerja keras untuk mewujudkan harapan dan keinginan yang akan dicapai. Nyaman yang berarti memberikan pelayanan yang baik dalam segi produk yang berkualitas dan pemenuhan permintaan yang tepat waktu kepada konsumen. Value dari perusahaan PT Karya 33 Official adalah Let's Make It Better. Logo dari PT Karya 33 Official adalah dengan bentuk yang simpel dan sederhana, merupakan penggambaran dari tujuan perusahaan yang cepat, efisien, dan simpel. PT Karya 33 Official terdiri dari petinggi perusahaan dan manajer di masing-masing divisi seperti Finance, Marketing, Produksi, R&D, HRD, K3, PPIC, dan KIC. Setiap divisi memiliki kepala bagian masing-masing yang bertanggung jawab ke manajer tiap divisi, dan manajer memiliki tugas pokok dan wewenang sesuai dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh divisi mereka masing-masing. Selanjutnya ada analisis SWOT yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama ada kekuatan, yaitu bahan baku produk mainan mobil sudah terstandarisasi SNI, harga produk mainan terjangkau, varian produk yang inovatif. Yang kedua itu ada kelemahan, membutuhkan modal besar untuk proses produksi dan pengadaan bahan baku, kurang gencar dalam promosi produk, membutuhkan banyak pekerja. Yang ketiga ada peluang, diantaranya banyaknya penggemar produk mainan anak, terkhusus mobil mainan di semua kalangan usia. Permintaan mainan anak-anak meningkat selama pandemi. Kesempatan untuk bekerja sama dengan vendor dan retail mainan anak. Yang terakhir ada ancaman, diantaranya adalah persaingan harga produk dengan kompetitor. Kompetitor selalu melakukan pembaruan dan meningkatkan kualitas produk. Harga bahan baku dan juga biaya proses produksi yang semakin mahal. Yang terakhir ada tren pasar yang selalu berubah. Selanjutnya yaitu ada proses bisnis. Proses bisnis dari perusahaan PT Karya 33 Official terdiri dari 3 struktur pembangunan, yaitu manajemen proses, product realization, dan supporting proses. Semua kesatuan dijabarkan dalam bentuk diagram proses bisnis.
Saya Sinta Putri Landa, NIM D 600-190-182 dari kelompok 33. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai PT yang telah kelompok saya rintis, yaitu PT 33 Official. PT 33 Official merupakan PT yang bergerak pada bidang manufaktur dengan mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. PT 33 Official berfokus pada produksi mobil mainan yang berbahan dasar PVC dan kayu. PT ini didirikan pada 24 Oktober 2021. Bertempat di Jalan Lingkar Selatan Salatiga, Randu Acir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Kami memilih mendirikan perusahaan di daerah ini karena terletak di jalur Provinsi Salatiga Semarang dan dapat diakses dengan mudah, khususnya untuk keluar masuk supplier dan distributor, serta keadaan air dan listriknya juga baik. UMR di Salatiga sebesar 2 juta dengan jumlah penduduk 193.000 jiwa. Nama PT Karya 33 Official sendiri memiliki makna karya yang dibuat asli milik perusahaan dengan harapan mampu memberikan karya yang kreatif dan inovatif sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Lalu PT kami memiliki visi menjadi perusahaan yang berperan aktif, maju, ambisius, dan nyaman bagi masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki misi yaitu memproduksi berbagai variasi mainan yang up to date, meningkatkan promosi produk melalui media online, memastikan keselamatan dan keamanan kerja, menghasilkan produk-produk yang berkualitas, menjaga kepercayaan yang diberikan pelanggan kepada perusahaan. Selanjutnya, untuk value atau kode moral dari perusahaan kami adalah aman, aktif, maju, ambisius, dan nyaman. Sedangkan untuk belief atau kepercayaan kerja dalam perusahaan kami adalah let's make it better. Dalam perusahaan terdapat matriks SWOT yang digunakan untuk proses pengembangan. Untuk strength, PT Karya 33 Official memproduksi barang dengan standar SNI, harga terjangkau, produk inovatif, dan target pasar luas. Lalu kami menyadari memiliki kelemahan pada produk yang mudah ditiru dan banyak yang cacat, modal besar untuk produksi dan karyawan, serta perusahaan masih baru sehingga kurang dikenal. Selanjutnya, kami melihat ada peluang karena banyak penggemar, lalu demand naik saat pandemi, kesempatan bekerja sama dengan pihak lain, serta media sosial yang dapat menjangkau semua lini. Untuk ancaman dari pihak luar, biasanya pada persaingan harga, kompetitor memperbaiki kualitas, biaya produksi naik, dan tren pasar yang fluktuatif. Untuk proses bisnis, terdapat 3 kegiatan utama, yaitu manajemen proses, product realization, dan supporting proses. Di mana untuk product realization berperan dalam menerjemahkan keinginan konsumen menjadi suatu produk dengan perencanaan dan controlling dari divisi terkait. Dalam struktur organisasi, kekuasaan tertinggi dimiliki oleh rapat umum pemegang saham. Lalu pada level di bawahnya terdapat Dewan Komisaris yang didampingi oleh Komite Audit. Lalu level kedua diisi oleh Direktur Utama yang membawahi Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit. Selanjutnya di level 4 terdapat manajer dari setiap divisi perusahaan yaitu manajer Finance, Marketing, Produksi, R&D, HRD, K3, PPIC, dan QC. Di mana manajer-manajer tersebut membawahi kepala bagian pada tiap divisi yang mereka pimpin. Secara keseluruhan terdapat 66 tenaga kerja non-produksi dan 98 tenaga kerja produksi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Rahayu, NIM D600-190 Darus 3 dari kelompok 33. Saya akan menjelaskan modul 1 yaitu Organization Planning. Kelompok kami menggunakan nama PT Karya 33 Official yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang mainan mobil-mobilan dengan bahan baku utama yaitu PVC foam dan kayu meranti. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 24 Oktober 2021 di mana menggunakan sistem produksi yaitu make to stock atau perusahaan akan memproduksi barang sebelum ada pemesanan dari konsumen. Sebelum mendirikan perusahaan, kami memilih lokasi perusahaan dengan 3 lokasi alternatif yaitu Madiun, Salatiga, dan Semarang. Dan dengan berbagai faktor pertimbangan akhirnya kelompok kami memilih kota Salatiga. Makna logo dari kelompok kami sendiri itu sangat simpel sebagai penggambaran dari tujuan perusahaan yang efisien dan efektif. Lalu visi dari perusahaan kami itu menjadi perusahaan yang berperan aktif, maju, ambisius, dan nyaman bagi masyarakat. Selanjutnya misi dari perusahaan kami itu memproduksi mainan yang bervariasi dan up to date, meningkatkan promosi melalui media sosial atau media lainnya, meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, menghasilkan produk yang berkualitas, dan menjaga kepercayaan dari masyarakat. Value dari kelompok kami, dari perusahaan kami sendiri itu ada aktif, maju, ambisius, dan nyaman. Kepercayaan dari PT Karya 33 Official sendiri itu let's make it better. Selanjutnya yaitu analisis SWOT yang berdasarkan dari internal atau dalam perusahaan sendiri itu ada strength dan weakness. Strength sendiri adalah kekuatan dari perusahaan sendiri yang berupa bahan baku produk yang sudah standarisasi SNI, harga produk mainan yang terjangkau, target pasar yang luas. Lalu ada weakness atau kelemahan dari perusahaan yaitu membutuhkan modal yang besar, kurang gencarnya promosi produk, membutuhkan banyak karyawan, dan proses produksi memakan waktu yang cukup lama.
Lalu yang dari eksternal atau dari luar perusahaan yaitu opportunity atau peluang, yaitu memiliki banyak penggemar produk mainan anak dari kalangan usia. Lalu permintaan mainan anak yang meningkat selama pandemi, kesempatan untuk bekerja sama dengan vendor atau retail yang semakin luas. Dan selanjutnya ada ancaman atau threat yang dari perusahaan, yaitu persaingan harga produk dengan kompetitor. Lalu ada harga bahan baku dan biaya produksi yang cukup mahal. Selanjutnya proses bisnis perusahaan. Proses bisnis sendiri biasanya terdiri dari 3 struktur pembangunan. Yaitu pertama ada manajemen proses yang merupakan rangkaian dari seluruh aktivitas perencanaan dan pengawasan dari kinerja suatu proses di dalam perusahaan, yang biasanya berisi aliran informasi antara manajemen yang memberikan informasi terkait hal-hal yang menjadi informasi pembentuk proses. Yang kedua ada product realization, yang merupakan aliran pembuatan produk yang bermula dari konsumen dan berakhir kembali ke konsumen, di mana isinya itu mengenai proses input bahan-bahan baku yang dilanjutkan pada proses produksi dan diakhiri pada proses output yang menampilkan produk jadi. Dari produk jadi itu sendiri nanti akan didistribusikan oleh pihak manajemen marketing untuk dilakukan pendistribusian ke agen atau retail dan untuk disalurkan kepada konsumen. Lalu ada supporting proses. Supporting proses itu ada proses yang diupayakan atau diharapkan untuk menjadi pendukung dalam proses dan berjalannya proses penting dalam perusahaan seperti research dan development. Lalu ada divisi dalam perusahaan PT Karya 33 Official ini sendiri, yaitu ada divisi finance yang berkaitan dengan hal akuntansi dan keuangan perusahaan. Lalu ada divisi marketing, yaitu mengkoordinasi perencanaan strategi pemasaran. Ketiga ada divisi produksi, menyusun perencanaan aktivitas pabrik dan mengawasi pelaksanaan proses produksi. Yang keempat ada divisi R&D, merencanakan dan melakukan riset dan pengembangan produk. Yang kelima ada divisi HRD, itu bertanggung jawab mengatur segala hal yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Keenam ada divisi ketiga, bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja para karyawannya. Ketujuh di divisi PPC, itu melaksanakan perencanaan produksi yang berkaitan dengan ketersediaan bahan baku dan penjadwalan produksi. Dan yang terakhir ada divisi quality control, bertanggung jawab mengawasi dan memantau setiap proses produksi agar yang produk yang dihasilkan lebih berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky Fitrianto, NIM di 600190216 dari kelompok 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1, yaitu tentang organization planning. Pada kelompok kami menggunakan PT Karya 33 Official. PT ini bergerak pada bidang pembuatan mobil mainan, dan PT tersebut memiliki sistem produksi yaitu make to stock. Dan PT tersebut berada pada tiga pilihan wilayah, yaitu Salatiga, Semarang, dan juga Madiun. PT tersebut memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut strategis dan dekat dengan transportasi umum. PT tersebut memiliki logo yang sangat menarik dan simpel tapi unik, dan memiliki makna yang tersendiri. Visi dari perusahaan tersebut yaitu maju, aktif, dan juga nyaman, dan memiliki misi yaitu meningkatkan promosi menggunakan media sosial dan menciptakan produk yang up to date. Perusahaan tersebut memiliki analisis SWOT perusahaan, yaitu memiliki kekuatan yaitu harganya terjangkau dan memiliki berbagai varian produk, dan memiliki kekurangan yaitu membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak dan memiliki peluang yaitu dapat digunakan untuk semua kalangan umur, dan memiliki acuan yaitu persaingan harga produk. Dan pada modul ini yaitu ada proses bisnis perusahaan. Proses bisnis perusahaan diawali dengan manajemen proses dan dilanjut dengan product relation dan diakhiri dengan supporting proses, dan memiliki struktur organisasi yang sangat lengkap pada perusahaan ini, yang diawali dengan penanam saham sampai dengan pemasaran produk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas dari modul 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.